Dan ketika kita sudah mulai sombong, belajar dari 3 hal ini. Yang pertama, ketika kita mulai sombong, mulailah untuk melihat potret hidup kita yang lalu. Bapak Ibu sering nggak melihat potret, buka album, lihat potret kita zaman 5 tahun lalu bagaimana rupa kita, zaman 10 tahun yang lalu bagaimana rupa kita, 12 tahun yang lalu bagaimana rupa kita. Saya kalau lihat foto waktu saya kecil Bapak Ibu, aduh kumelnya minta ampun. Saya punya dengkul sampai ke bawah hitam sekali, ya, hitamnya minta ampun, ya. Sampai saya sering gosok juga nggak putih-putih, ya. Tapi kemudian ketika sekarang saya perhatikan dengkul saya, ya memang sama hitam, dia tidak berubah hitam karena memang hasilnya memang hitam, ya. Tapi yang berubah apa? Bicara dulu saya kecil, sekarang saya besar. Dulu saya nggak bisa berdoa, sekarang saya bisa berdoa. Dulu saya malas baca Alkitab, sekarang saya suka baca Alkitab. Dulu saya berperilaku jahat, sekarang saya berperilaku baik. Dulu kehidupan saya sangat miskin, ya itu misalnya. Dulu saya tidak ada apa-apa, misalnya. Ini refleksi kita. Dulu saya cari makan susah, saya bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain, tapi sekarang saya sudah punya pekerjaan. Ini refleksi kita. Dulu kita bukan apa-apa, mau mengatakan kita bukan apa-apa, sekarang kita sudah seperti saat ini. Bapak Ibu lihat potret diri kita, ketika kita mau angkuh, mau sombong, ketika kita punya segala sesuatu, tapi ketika kita lihat potret diri kita yang dulu, maka kita mau belajar untuk melihat kebaikan Tuhan di dalam segala proses hidup kita. Jadi nggak usah kita sombong kalau kita lihat dulu kita punya kehidupan yang berbeda. Kehidupan kita ada di fase yang di bawah. Tapi kemudian sekarang sudah meningkat, itu karena anugerah Tuhan. Dan kalau sekarang kita karena situasi juga fase hidup kita menurun, ekonomi menurun, nggak apa-apa. Tapi tidak seperti dulu yang kita alami. Jadi pelajari potret hidup kita dulu. Potret hidup kita seperti apa? Renungkan baik-baik. Ya, ketika kita mau sombong angkuh, lihat potret hidup kita. Lihat bagaimana kita. Waktu dulu seperti apa. Dan sekarang Tuhan angkat kita. Yang kedua, Bapak Ibu. Ketika kita mau berbicara tentang hidup ini, kita bicara tentang semua yang kita terima itu dari Tuhan. Kalau tadi potret dulu kita begitu. Dan sekarang Tuhan angkat kita. Dan kita harus meyakini semua yang kita punya itu berasal dari Tuhan. Semua yang kita miliki itu semua punya Tuhan. Tidak ada lain selain dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, dasar kerendahan hati orang Kristen itu adalah pengakuan bahwa segala yang dia punya itu berasal dari Tuhan. Baik berkat, karunia, dan segala hidup yang baik saat ini, itu semua dari Tuhan. Jadi dasar karunia, dasar dari kerendahan hati orang Kristen adalah karunia dari Tuhan. Yang ketiga, kita harus meletakkan diri kita dalam kesejajaran. Ketika kita mau sombong, mau lebih tinggi dari orang lain, tolong perhatikan. Kita harus meletakkan diri dalam kesejajaran dengan Tuhan. Dengan sesama kita di hadapan Tuhan. Bagaimana? Paulus meletakkan dirinya dalam bagaimana dia sejajar dengan Apolos. Meskipun dia seorang rasul yang berjumpa dengan Tuhan. Mungkin Apolos nggak pernah berjumpa dengan Tuhan. Tetapi dia meskipun berjumpa dengan Tuhan tidak meletakkan dirinya lebih tinggi daripada Apolos. Dia letakkan dirinya dalam kesejajaran. Maka dari itu siapapun kita Bapak Ibu. Siapapun kita. Dengan jabatan, dengan semua proses yang kita miliki saat ini. Jangan menganggap orang lebih rendah dari kita. Jangan menganggap orang lain lebih kecil dari kita. Tapi belajarlah untuk meletakkan sesama kita dalam kesejajaran. Bahwa saya dan kamu ya adalah sama di hadapan Tuhan. Atau ketika kita lihat sesama kita lagi melihat kita yang lain dalam diri sesama kita. Bahwa kita sejajar di hadapan Tuhan. Tuhan mengenal hati kita dan Tuhan mau memberkati kita. Untuk itu Bapak Ibu, ketika kita hidup dalam kerendahan hati, kita harus belajar. Belajar dari kasih karunia Tuhan. Belajar melihat foto, potret diri kita di masa lalu. Belajar untuk melihat segala sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan belajar juga bahwa kita harus hidup sejajar dengan sesama. Kalau demikian, kita akan bisa membawa damai sejahtera. Kita tidak lagi melihat kesombongan dan keangkuhan dalam diri kita. Tapi kita mau mengatakan, saya dan kamu sama di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.